Tragedi Nanggala 402 merupakan sebuah pukulan telak bagi TNI, terutama Menteri Pertahanan dan TNI Angkatan Laut. Oleh sebab itu, Menteri Pertahanan berupaya untuk mempercepat pengadaan kapal selam baru untuk menggantikan kapal selam KRI Cakra 401. Akan tetapi, pasca kejadian naas Nanggala 402, seorang pengamat militer Koni Bakri menyebutkan bahwa adanya mafia alutsista dengan inisial M yang hingga saat ini masih diperbincangkan banyak orang, terkhususnya penggiat militer. Tentu saja dengan adanya mafia alutsista ini akan berdampak cukup besar dalam pengadaan alutsista TNI. Bagaimana langkah Kementerian Pertahanan untuk mempercepat pengadaan kapal selam ini? Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh mafia alutsista? Dan yang menarik adalah kapal selam jenis apa yang akan diakuisisi untuk mengisi armada hiu kencana di masa depan. Mari kita simak bersama-sama. Eksistensi dari mafia alutsista ini sudah ada sejak dulu. Sebagai contoh dalam kasus V Kalajengking untuk The Lady dalam pengadaan 100 unit tank Scorpion untuk TNI Angkatan Darat pada tahun 1995 hingga 1996. Diketahui dari kontrak tersebut bahwa harga Scorpion adalah 2,5 juta US dollar per unit. Padahal harga pasaran Scorpion pada saat itu adalah 800.000 US dollar per unitnya. Dalam rencana memenuhi kebutuhan MEF-3, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki rencana yang ambisius, yang ditargetkan selesai dalam periode 2020 hingga 2024. Pengadaan alutsista tidak lepas dari kegiatan ekonomi negara. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2021, seluruh negara di dunia mengalami krisis ekonomi dikarenakan wabah COVID-19 yang mengakibatkan pengeluaran pemerintah melonjak drastis. Pada akhir Februari 2021, Bank Indonesia telah mencatat hutang luar negeri Indonesia sebesar 422,6 miliar US dollar. Dengan ini dapat dipastikan, program MEF-3 tidak akan tercapai dengan maksimal. Terlebih lagi adanya pengambilan keputusan yang labil dan mengakibatkan pengadaan alutsista tertunda. Sebagai contoh dalam kasus kontrak kapal Iver Huitfeldt class frigate, pembatalan kontrak pertama dikarenakan adanya perubahan spesifikasi radar dan pernika dari Leonardo ke Thales. Dan pembatalan yang kedua dikarenakan adanya penyesuaian desain kelas frigate baru yang akan dibangun untuk TNI AL. Dengan adanya perubahan desain hull dari 138 meter menjadi 144 meter, desain baru tersebut akan dikalkulasi ulang dengan melibatkan konsultan Angkatan Laut Jerman, MTG Marine Technik, dan perusahaan teknik Turki Viges. Dengan adanya perubahan desain ini tentu saja berdampak pada jadwal pembuatan kapal tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa TNI Angkatan Laut telah menerima 3 kapal selam Changbogo 1400 hasil kerjasama Korea DSME dan PT PAL dalam periode 2017 hingga 2019. Akan tetapi, kapal selam ini memiliki berbagai masalah teknis yang mengakibatkan tidak dapat beroperasional secara maksimal. Diketahui bahwa ketidaksempurnaan reverse engineering dari Changbogo 1400 membuat kapal selam tersebut mengalami masalah teknis. Pihak DSME sendiri merancang Changbogo class dengan bobot 1.200 ton, sementara pihak TNI Angkatan Laut menginginkan kapal selam dengan bobot 1.400 ton. Bisa diartikan, Indonesia menginginkan kapal selam yang masih belum diproduksi atau hanya berdasarkan di atas kertas saja pada proses tender tahun 2011 lalu. Maka dari itu, Kementerian Pertahanan berupaya untuk membatalkan kontrak 3 kapal selam dari DSME, supaya TNI Angkatan Laut tidak menerima barang yang masih memiliki masalah serupa. Namun di lain pihak, Presiden Joko Widodo tidak menginginkan adanya pembatalan kontrak kapal selam. Hal ini dikarenakan PT PAL telah membangun pabrik kapal selam dan yang terutama adalah kontrak yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan. Membatalkan suatu kontrak bukanlah perkara mudah, dikarenakan memiliki implikasi yang cukup panjang. Dan perlu diketahui juga, bahwa pengadaan Changbogo class ini merupakan bagian dari MEF-2. Dalam opsi pemilihan kapal selam, Menteri Pertahanan sebenarnya tidak memiliki banyak pilihan.
Dari Jerman terdapat U-214 dan Prancis dengan Scorpène SBR. Diketahui bahwa Menteri Pertahanan lebih menginginkan kapal selam Scorpène SBR Class sebanyak 3 unit dari DCNS. Pemilihan Scorpène SBR Class bukanlah tanpa alasan. Hal ini dikarenakan Scorpène memiliki desain yang proven dan telah digunakan oleh banyak negara. Dan sejauh ini, belum ada komplain dari pihak user. Selain itu, kapal selam Scorpène dapat meluncurkan rudal Exocet SM yang memiliki jarak jangkau 50 km. Berbeda dengan U-214 dari TKMS Jerman, yang kemungkinan besar tidak akan dilengkapi dengan opsi rudal Harpoon, dikarenakan aturan yang rumit dari Kongres Amerika yang disebabkan oleh unsur politis. Dapat disimpulkan bahwa kontrak Changbogo 1400 batch kedua tidak dapat dibatalkan, dan dapat diharapkan dengan diketahui adanya masalah teknis pada kapal selam tersebut, pihak produsen DSME dapat memperbaiki permasalahan Nagapasa kelas TNI Angkatan Laut dan memproduksi kapal selam Changbogo 1400 batch kedua dengan lebih baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang sama seperti batch pertama. Dengan adanya mafia alutsista seperti Mr. M, dapat diharapkan pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan audit anggaran militer dan memanggil pihak asing yang lebih independen. Tentu saja kita berharap problema pengadaan kapal selam Changbogo dapat menjadi pelajaran bagi pihak pengambil keputusan agar tidak gegabah dan tidak terbutakan penawaran harga murah dan TOT dalam pengadaan alutsista di masa depan. Namun sayangnya, terlihat problem yang sama dalam pengadaan frigat untuk TNI Angkatan Laut, termasuk para mafia yang mempengaruhi keputusan demi keuntungan mereka. Dapat dipastikan bahwa permasalahan seperti ini kemungkinan akan terjadi kembali di masa yang akan datang. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai mafia alutsista dan pengadaan kapal selam batch kedua dan ketiga ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.